Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rismala Dewi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang proses pembelajaran berdasarkan standar proses kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Standar proses adalah sebuah pedoman atau tahapan langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif, sehingga beberapa target atau kriteria mengenai kompetensi lulusan dapat tercapai dengan sempurna. Prinsip-prinsip pembelajaran. 1. Perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peran yang penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, tidak mungkin terjadi belajar, karena perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Kalau peserta didik mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari, maka peserta didik dapat mengarahkan diri pada tugas yang akan diberikan. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Peserta didik yang memiliki minat terhadap sesuatu bidang studi tertentu cenderung tertarik perhatiannya dan demikian timbul motivasi untuk mempelajarinya. Yang kedua, keaktifan. Menurut pandangan psikologi, anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak mengalami sendiri. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Belajar harus dilakukan oleh peserta didik itu sendiri dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Oleh sebab itu, pembelajaran harus diciptakan secara unik dan menarik sehingga peserta didik dapat mengikuti proses belajarnya dan dapat melihat, serta mencobanya langsung, bukan hanya sekedar mendengarkan, sehingga menjadikannya sebagai pengalaman yang tidak bisa dilupakannya dan akan menjadi suatu ilmu dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat, pengulangan. Dengan adanya pengulangan bahan ajar yang belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Mengulang dapat secara langsung sesudah membaca, tetapi juga bahkan lebih penting adalah mempelajari kembali bahan pelajaran yang sudah dipelajari, misalnya dengan membuat ringkasan. Yang kelima, tantangan. Bahan belajar yang baru, inovatif, kreatif, dan menantang akan membuat peserta didik tertantang dan dengan sendirinya mereka akan lebih giat dan sungguh-sungguh dalam belajar, sehingga penggunaan metode eksperimen, inquiry, discovery sangatlah penting untuk diterapkan dalam pembelajarannya. Untuk itu, ciptakan pembelajaran yang unik, kreatif, inovatif, dan juga menantang. Yang keenam, balikan dan penguatan. Balikan dan penguatan sangatlah penting untuk dilakukan terhadap peserta didik, karena ketika mereka melakukan suatu perbuatan yang berefek baik, maka mereka akan dengan sendirinya mengulanginya lagi. Dan apabila mereka melakukan perbuatan yang berefek jelek, maka akan dengan sendirinya meninggalkannya. Yang ketujuh, perbedaan individual. Peserta didik merupakan makhluk individu yang unik, mempunyai ciri khas masing-masing, seperti berbeda minat, bakat, hobi, tingkah laku, maupun sikap. Mereka berbeda pula dalam hal latar belakang kebudayaan, sosial, ekonomi, dan keadaan orang tua. Oleh sebab itu, guru harus memahami perbedaan peserta didik secara individu agar dapat melayani pendidikan yang sesuai dengan perbedaan itu. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 diawali kegiatan mengamati oleh siswa dengan cara melihat, membaca, mendengarkan, dan menyimak tentang masalah yang berkaitan dengan materi pelajaran. Setelah siswa mengamati, siswa dapat bertanya tentang apa yang dilihat, dibaca, didengar, dan disimak baik secara lisan maupun tulisan. Langkah selanjutnya, kegiatan menganalisis dengan cara mengumpulkan informasi, menghubungkan informasi yang didapatkan oleh siswa, dan menentukan keterkaitan antara informasi yang satu dengan lainnya, atau mengolah informasi. Kegiatan akhir yang dilakukan oleh siswa adalah mengkomunikasikan hasil pengamatan yang telah dibuat oleh siswa.
Pembelajaran kurikulum 2013 ditunjukkan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban dunia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi sekalian yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua.